Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya, Ismail Marzuki, dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marzuki. Nah, di kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan satu materi yang mungkin cukup menarik karena beberapa hari belakangan ini ramai di sosial media. Para netizen itu melakukan apa yang kita sebut gerakan stop penggunaan totot, wukuk, ya. Ya ini memang, penggunaan bahasanya juga, tidak begitu jelas, totot, wukuk. Namun ya kita pahami ini adalah ditujukan pada, sebagian orang, ya mungkin orang-orang tertentu yang menggunakan sirene atau strobo ketika berada di, eee, tengah jalan atau di perjalanan. Nah, di siang hari, di tengah kemacetan, sementara ada sebagian orang yang merasa punya privilege menggunakan pengawalan, sirine, bahkan kadang kendaraan berplat nomor sipil yang kita tidak tahu isinya itu siapa menggunakan ya totot, wuk. Nah, tentunya dalam hal ini kita ingin tahu sebetulnya siapa saja sih yang punya hak ya, sebagai orang yang memang punya hak untuk menggunakan totot, wukuk atau yang dalam bahasa hukumnya siapa aja yang memang mereka itu, diutamakan di jalan raya untuk didahulukan. Nah, sahabat Curhat Hukum, sebelum kita mulai, saya mohon kesediaan untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih. Ya, sahabat Curhat Hukum, kali ini kita akan melihat sebetulnya apa saja yang, dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Eee, mereka-mereka yang diutamakan di jalan untuk didahulukan, ya. Kalau kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas tentunya, tepatnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ya. Di sana disebutkan memang ada 7 kriteria, mereka-mereka yang memang memperoleh hak utama untuk didahulukan di jalan raya. Nah, siapa saja mereka? Di situ disebutkan ada kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, lalu ada ambulans, ada kendaraan untuk pertolongan kecelakaan, nah, dan lain-lain. Nah, mari sedikit kita bahas satu persatu eh, 7 kendaraan yang memang memperoleh hak utama untuk dilakukan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas tersebut, ya. Baik, yang pertama adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Nah, kalau memang di jalan kita melihat di belakang kita ada kendaraan pemadam kebakaran yang ingin melintas, ya tentunya memang sewajarnya kita memberikan kepada kendaraan pemadam kebakaran untuk mendahului kita, ya. Dan kita meyakini kalau ada kendaraan pemadam kebakaran atau orang yang naik mobil damkar pasti ini karena memang ada suatu peristiwa kebakaran, ya. Nggak mungkin lah orang pinjam mobil damkar untuk jalan-jalan ke mall tentunya. Oleh karena itu, ya kita beri jalan kalau memang ini adalah kendaraan pemadam kebakaran, ya. Dan tentunya kita tahu semua bagaimana bentuk damkar ya, mobil damkar. Bahkan mungkin juga di beberapa tempat kendaraan damkar ini tidak hanya dalam bentuk mobil tapi ada dalam bentuk sepeda motor ya. Pokoknya sepanjang kendaraan itu memang digunakan untuk pelaksanaan tugas pemadam kebakaran, maka dia diberikan hak utama untuk didahulukan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ambulans ya, yang mengangkut orang sakit. Nah, nah, di sini memang ditegaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas, ambulans yang mengangkut orang sakit yang didahulukan. Kalau ambulans membawa orang sakit, wajar kalau memang harus terburu-buru karena mungkin di dalamnya terdapat orang yang membutuhkan pertolongan secepatnya. Ya, itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga adalah kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas ya.
Kadang-kadang di jalan tol atau di jalan raya kita lihat ada kecelakaan lalu lintas, maka kalau kita tahu ada di belakangnya kendaraan, ya saya ambil contoh nih kendaraan derek ya, mungkin bisa selain derek. Intinya adalah kendaraan itu memang digunakan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, maka kita wajib memberikan kendaraan tersebut untuk mendahului kita. Ya, itu adalah yang ketiga. Yang keempat, ya kita lihat yang keempat adalah kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Nah, siapa nih yang dimaksud dengan pimpinan lembaga negara ya? Ya kita tahu di dalam Undang-Undang Dasar 45 antara lain adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada presiden dan wakilnya, ada Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, tetapi ya yang dimaksud adalah pimpinannya, ya. Jadi kalau MPR itu anggotanya MPR ada sekian orang, 100, 200 ya, maka yang didahulukanlah pimpinannya, pimpinan lembaga MPR-nya, pimpinan lembaga DPR-nya. Bayangkan kalau anggota DPR yang sekian ratus orang itu semuanya ingin didahulukan, tentunya kita nggak tahu Jakarta seperti apa. Ya. Tapi yang boleh didahulukan adalah pimpinan. Ya. Lalu bagaimana dengan menteri? Nah, apakah menteri ini termasuk lembaga negara atau bukan? Ya, ya mungkin sebagian orang menganggap menteri atau kementerian inilah lembaga negara. Tapi ya boleh-boleh saja ada pendapat yang demikian. Tapi kalau saya merujuk pada satu aturan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di mana undang-undang ini sudah diubah, ya. Di situ dalam pasal satunya ayat 1, pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Kementerian Negara ya, yang selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintah. Nah, ini saya garis bawahi dan digaris tebal bahwa kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi, ya, Kementerian Negara atau menteri itu kalau menurut Undang-Undang Kementerian Negara ini bukan lembaga negara, tapi dia adalah perangkat pemerintah. Nah, kalau kita sepakati posisi menteri adalah perangkat pemerintah dan bukan lembaga negara, maka ya mohon maaf, ya menteri tidak punya hak utama untuk didahulukan. Ya kecuali kalau ada yang berpendapat bahwa menteri adalah bagian dari lembaga negara, ya silakan ya. Kita boleh berpendapat dalam hal ini. Itu. Nah, kenapa saya tekankan di sini ada garis huruf miring dan huruf tebal? Ini dapat kita bedakan dengan apa yang disebut misalnya Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden jelas disebutkan Dewan Pertimbangan Presiden RI adalah lembaga negara. Nah, di dalam Undang-Undang One Team Press jelas ada kata-kata lembaga negara. Tetapi di dalam Undang-Undang Kementerian Negara tadi disebutkan kementerian adalah perangkat pemerintah. Jadi kalau kita membandingkan dua undang-undang yang berbeda ini, satu tentang Kementerian Negara yang mengatakan kementerian adalah perangkat pemerintah dan satu One Team Press yang mengatakan One Team Press adalah lembaga negara, maka sudah dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa mestinya undang-undang memang tegas. Kalau dia lembaga negara, sebutkan itu adalah lembaga negara sebagaimana One Team Press. Sedangkan di Undang-Undang Kementerian Negara jelas disebut perangkat pemerintah, tidak disebut lembaga negara. Contohnya lagi adalah misalnya dalam Undang-Undang ya KPK ya, di pasal 3-nya disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara ya, dan seterusnya. Jadi, karena pimpinan KPK juga ini punya hak utama didahulukan karena dia lembaga negara dan undang-undangnya sudah jelas mengatakan KPK lembaga negara. Dan lembaga-lembaga lain yang memang secara aturan baik berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 maupun berdasarkan undang-undang di bawahnya, dia memang dinyatakan sebagai lembaga negara. Ya. Baik, ya. Yang kelima adalah kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Nah, jadi memang eh, pimpinan dan pejabat negara asing yang menjadi tamu negara memang dia punya hak didahulukan, ya. Jadi kalau seperti kemarin ada tahun lalu itu ada misalnya
rombongan-rombongan kepala negara yang bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo, maka memang dia punya hak untuk didahulukan, ya. Itu yang kelima. Lalu yang berikutnya adalah siapa lagi? Yaitu iring-iringan pengantar jenazah, ya. Iring-iringan pengantar jenazah ya memang ditaruh di urutan yang keenam, ya. Bukan berarti kalau kita bikin konvoi dia di posisinya keenam, ya. Hanya saja memang di sini disebutkan bahwa iring-iringan pengantar jenazah memang bagian dari yang didahulukan, ya. Tetapi berbeda tentunya dengan ambulans yang mengangkut orang sakit. Ya. Dan yang terakhir adalah, jadi setelah iring-iringan pengantar jenazah, yang terakhir adalah yaitu konvoi atau kendaraan yang untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan Kepolisian Negara RI. Nah, siapa ini konvoinya ya? Misalnya konvoi yang membawa pasukan keamanan atau untuk kan ada apa ancaman bom atau ada bencana alam. Ini memang konvoi-konvoi ini harus didahulukan. Nah, jadi demikianlah sahabat curhat hukum yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga gerakan stop penggunaan tol wukuk ini dapat lebih menggema lagi. Tentunya bukan kita tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menggunakan sirine atau strobo, tapi tentunya marilah sama-sama kita mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buat apa undang-undang kita buat dengan biaya mahal, ya miliaran bahkan, tetapi pada saat di lapangan ternyata yang melanggar adalah mereka-mereka juga. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.